Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari mempersiapkan diri kita. Di pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Bacaan harian Gereja Toraja pada hari ini, Rabu 19 Juli 2023, Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai ayat 20. Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai ayat 20. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu, oleh pengasihan-Mu, selalu ada kesempatan Engkau karuniakan bagi kami untuk menikmati setiap berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Perdengarkanlah firman-Mu kepada kami. Ya Roh Kudus, berilah kami hikmat dan pengertian, serta kesediaan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai ayat 20 berbunyi demikian. Tuaian di bumi. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia bersuruh dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan, sudah tiba saatnya untuk menuai. Istilah menuai tentu identik dengan menikmati hasil. Hasil dari kerja keras, hasil dari apa yang sudah dilakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konteks bacaan kita pada saat ini, Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai ayat 20, diungkapkan tentang bagaimana ada penglihatan tentang awan putih, yang mana di atas awan itu duduk seorang yang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Tentu anak manusia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus datang kembali ke dalam dunia ini tentu untuk memberikan dan membawa perlindungan Allah, dan juga dalam hal ini tentang
penghakiman. Diungkapkan bahwa, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ayat 15 bacaan ini merupakan suatu lambang yang terkadang menandakan ditebangnya orang-orang jahat dan terkadang juga melambangkan dikumpulkannya orang-orang benar. Dalam hal ini, saat menuai yang sudah tiba, lebih pada gambaran penghakiman Allah pada orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat tentu mengacu kepada orang-orang yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan, yang tidak hidup menurut aturan main yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya dan kita semua tentu berharap bahwa kita dijumpai sebagai orang-orang yang dikumpulkan, karena kita adalah orang-orang benar. Orang-orang benar yang dimaksudkan lebih kepada orang yang hidup menurut aturan main Tuhan. Hidup dalam puasa, penyerahan kepada Tuhan, dan tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kedatangan ini dalam penglihatan yang dimaksud di sini tentang masa menuai tentu mempertaruhkan diri kita secara pribadi. Bagaimana mengelola kehidupan sejauh yang Tuhan perkenankan dialami dan dijalani oleh masing-masing kita. Masing-masing kita sebagai anak-anak Tuhan, masing-masing kita sebagai ciptaan Tuhan. Para nabi sering mengungkapkan umat Allah dengan kebun anggur. Di ayat 18 dan ayat 19 tentang kebun anggur. Bisa kita juga bandingkan Yesaya pasal 5. Juga mengungkapkan tentang penghakiman Allah atas orang-orang yang tidak taat sebagai penuaian anggur. Gambaran yang serupa juga dapat digunakan untuk melukiskan apa yang akan terjadi pada orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak menerima Allah, menolak kasih Allah di dalam Yesus Kristus pada dirinya untuk dialaminya, untuk dinikmatinya. Pada zaman dahulu, dalam sejarah Alkitab, air anggur dibuat dengan cara meletakkan buah anggur yang masak dalam sebuah lubang. Buah itu lalu diinjak-injak untuk mendapatkan sarinya. Maka demikianlah kehidupan atau nasib orang-orang yang tidak hidup menurut kehendak Allah. Jika kita membayangkan kata demi kata dari kisah yang kita baca ini, yang mengungkapkan tentang penglihatan, maka tentu kita akan setuju jika saya mengatakan suatu kondisi yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Apalagi jika kita membaca di ayat 19 secara khusus. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh siapapun. Saya dan kita semua yang mendengarkan renungan pagi ini tentu tidak menginginkan itu. Sebab yang kita inginkan adalah kasih yang besar dari Allah. Namun seiring dengan itu pun, kasih itu mestinya kita sambut, kita nikmati, kita bagikan, dan menjadi warna dari hidup ini.
Namun juga seiring dengan perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dalam banyak hal, anak-anak Tuhan, kita, saya dan kita semua mungkin, atau ada orang di luar sana yang menjadi orang-orang yang menolak Allah, menolak kasih Allah untuk dinikmati dalam hidupnya, atau lebih jauh lagi, melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan perilaku-perilaku, tutur kata, sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan untuk mendapatkan dan menerima apa yang disebut sebagai murka Allah seperti diungkapkan di ayat 19. Namun, supaya hal ini tidak terjadi dalam hidup kita, kita dijumpai dalam kumpulan orang-orang benar. Tidak ada kata lain selain hidup di dalam Tuhan. Tidak ada ungkapan yang lain selain hidup menurut kehendaknya dalam kesetiaan kepadanya. Karena dengan hidup menurut kesetiaan kepadanya dalam ketaatan iman kita, maka kita akan dijumpai dalam iman yang benar, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang benar menurut kehendaknya. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Sederhananya adalah peliharalah iman di hadapan Tuhan. Teguhlah senantiasa dalam iman kepada Kristus. Jangan pernah menyia-nyiakan hidup ini dengan hidup yang tidak benar di hadapannya. Sukacita menjadi milik setiap orang yang menikmati kasih-Nya dan menghidupi iman di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan dengan ungkapan syukur, kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami membaca firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu. Kami belajar tentang masa menuai dari bacaan ini yang akan tiba. Kiranya ya Tuhan Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami ke jalan yang Engkau kenan. Kami berdoa kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, sertailah kami. Tentu tak mampu kami mengelola hidup kami tanpa kuasa-Mu, tanpa kasih-Mu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, kami memperoleh dan mengalami damai sejahtera. Sungguh kami berserah padamu. Seluruh sisi kehidupan kami mau serahkan padamu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mendengar renungan pagi pada saat ini. Dalam seluruh gumul dan harap masing-masing, kiranya Engkau hadir bersama dengan segenap umat-Mu. Dalam seluruh kebahagiaan yang dialami, kiranya terus diungkapkan dan disaksikan bahwa hanya oleh kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kebahagiaan boleh dialami oleh setiap umat-Mu. Berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang bersuruh kepadamu. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang berduka kiranya Tuhan hiburkan, yang ada dalam beban yang berat, Engkau kiranya bersama dengan mereka, menguatkan, menghadapi segala bentuk kehidupan yang dialami. Yang berbahagia oleh karena usia, oleh karena hal-hal tertentu, sempurnakanlah sukacita setiap umat-Mu ini. Berdoa kepadamu Tuhan, untuk bangsa kami, berdoa kepadamu untuk negara kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan damai dan sejahtera. Berdoa padamu Tuhan untuk pemerintah yang kami cintai. Kiranya Tuhan bersama dengan pemerintah kami, menyempurnakan setiap hal yang dilakukan, dan biarlah ya Tuhan lewat pemerintah kami boleh mengalami damai dan sejahtera dari Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sampun dan sempurnakanlah doa kami ini. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.